Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bu Linda di ruang kelas 6 Saturnus. Sudah siap belajar hari ini? Yuk berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bagian 2. Dengan kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita ingat lagi apa itu Pancasila. Pancasila berisi 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar penerapan sila pertama dan sila kedua. Sekarang, yuk kita lanjutkan ke sila ketiga sampai sila kelima. Selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Nilai sila ketiga ini berkaitan erat dengan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, juga sikap cinta tanah air serta rela berkorban demi Indonesia. Kira-kira sikap apa saja ya yang mencerminkan penerapan sila ketiga? Sekarang, coba anak-anak perhatikan beberapa contoh penerapan sila ketiga berikut ini. Pada gambar ditunjukkan ada beberapa produk asli Indonesia. Ada orang memakai batik, ada anak yang belajar memainkan gamelan, ada orang yang menonton pertandingan, dan ada wisata asli Indonesia. Dari beberapa contoh gambar di atas tadi, kita dapat menyimpulkan ketiga Pancasila diantaranya 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dan 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat ini menitik beratkan pada permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Sekarang coba kita sebutkan contoh penerapan sikap sila keempat. Nilai-nilai penerapan sila keempat antara lain 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Kita sudah belajar penerapan nilai sila keempat. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Irsyad membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Irsyad menjadi bingung. Apa yang harus dilakukan Irsyad saat ketiga teman lainnya datang? Ya, Irsyad harus mempersilahkan ketiga temannya untuk bergabung di meja mereka. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Irsyad saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ayo, apa yang harus dilakukan ketiga teman Irsyad?
Ya, benar sekali. Mereka tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada Irsyad untuk membagi ikan itu kepada mereka. Yang selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Irsyad dan sahabatnya agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Pintar, Irsyad dan sahabatnya harus bermusyawarah agar ikan tersebut bisa dibagi untuk mereka semua sama besar. Yang selanjutnya, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kira-kira apa saja ya contoh penerapan sila kelima Pancasila? Sebelumnya, kita simak dulu yuk cerita berikut ini. Ayumi dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Rio. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Ayumi dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Ayumi mengambil 3 tusuk sate saja. Rehan mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari cerita tadi, apa pendapatmu tentang sikap Beni? Apa pendapatmu tentang sikap Ayumi? Dan apa pendapatmu tentang sikap Rehan? Beni seharusnya tidak mengambil makanan terlalu banyak, karena itu menunjukkan Beni melakukan sikap pemborosan. Ayumi dan Rehan sudah menunjukkan sikap yang baik, karena mereka tidak melakukan pemborosan dan juga mengingatkan temannya yang melakukan sikap pemborosan. Nilai-nilai penerapan sila kelima antara lain: 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Tidak bergaya hidup mewah dan bersifat boros. 4. Suka bekerja keras. 5. Menghargai hasil kerja keras orang lain. Dan 6. Suka memberi pertolongan. Ya, hari ini anak-anak sudah belajar penerapan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Sekarang, coba sebutkan sikap apa saja yang sudah anak-anak lakukan di rumah, yang sesuai dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, semangat meraih cita-cita, dan selalu berbuat baik pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.